Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Cahaya Pratiwi. Pada video kali ini, saya akan menganalisis data timbulan sampah di Indonesia menggunakan Google Looker Studio. Baik, untuk langkah pertama, klik Create, lalu Report atau laporan. Setelah itu di sini saya pilih Microsoft Excel karena datanya berbentuk Excel. Klik New, lalu Upload File. Pilih data yang mau dianalisis. Setelah itu add to report. Nah, yang pertama itu kita harus ubah tipe datanya dulu. Kita harus lihat tipe datanya. Untuk kabupatennya teks, provinsinya teks. Nah, untuk provinsi ini saya rubah menjadi geo karena nanti akan membuat geomap. Untuk tahun dan lain-lainnya number, benar, done. Nah, setelah itu buat scorecard-nya, add a chart, lalu pilih scorecard. Ini ditarik aja. Nah, kita mau buat scorecard harian. Jadi, pada record count ini diganti timbulan sampah harian. Oke, setelah itu add a chart lagi, scorecard. Pada record count, timbulan sampah tahunan. Jadi ini tuh menampilkan nilai total indikator utamanya gitu. Oke, setelah itu pada provinsi, kita mau lihat provinsinya berapa, total provinsinya berapa. Oke, setelah itu yang terakhir scorecard untuk kabupaten atau kota. Kabupaten kota. Nah, jadi ini tuh udah menampilkan nilai indikator, nilai total indikator utamanya. Nah, setelah itu saya akan buat bar chart, add a chart lagi, lalu pilih bar chart. Nah, pada bar chart ini untuk dimensionnya itu kabupaten atau kota. Lalu untuk metriknya timbulan sampah harian. Bagian
sortnya juga ini udah timbulan sampah harian. Oke, ini saya rapihin dulu. Nah, ini itu pada bar chart ini tuh membandingkan 10 kabupaten atau kota dengan timbulan sampah harian terbesar. Nah, saya pilih grafik batang yang ini tuh karena dia tuh sangat efektif untuk membandingkan nilai antar kabupaten atau kotanya gitu. Jadi perbedaan jumlah timbulan sampahnya kan dapat terlihat dengan jelas gitu sehingga mudah mengetahui daerah yang menghasilkan sampah paling tinggi. Oke, selanjutnya saya akan buat pie. Add a chart, lalu pilih pie chart. Untuk dimensionnya di sini saya pilih provinsi. Untuk metriknya ini udah muncul. Untuk metriknya timbulan sampah tahunan. Untuk sortnya ini udah benar timbulan sampah tahunan. Oke, nah ini menunjukkan persentase kontribusi timbulan sampah berdasarkan provinsinya. Nah, pie chart ini, kenapa saya menggunakan pie chart yang ini? Ini untuk melihat proporsi kontribusi masing-masing provinsi terhadap total timbulan sampah. Visualisasi ini juga memudahkan dalam mengetahui provinsi yang memberikan kontribusi terbesar. Gitu. Selanjutnya saya tambah halaman lagi. Selanjutnya saya akan buat pada geochart. Oke, untuk dimensionnya ini provinsi. Nah, ini penting karena tadi di awal tipe datanya itu dia harus geo gitu. Jadi ini udah otomatis pada dimensionnya geo gitu, provinsi. Untuk metriknya di record account-nya itu timbulan sampah tahunan. Lalu ini itu memperlihatkan persebaran timbulan sampah secara geografis di Indonesia. Saya memilih geomap ini karena datanya tuh memiliki atribut wilayah atau provinsi dengan peta. Jadi persebaran timbulan sampahnya itu kan dapat diamati secara geografis gitu, sehingga lebih mudah melihat wilayah dengan tingkat timbulan sampah tinggi maupun rendah gitu. Selanjutnya pada table. Selanjutnya saya akan buat table, add a chart, lalu pilih table. Oke. Nah, untuk dimensionnya ini provinsi atau kabupaten. Provinsi, maksudnya maaf provinsi. Nah, ini kita add dimension kabupaten atau kota. Oke, untuk metriknya itu timbulan sampah harian. Lalu add metrik lagi timbulan sampah tahunan. Nah, untuk sortnya dia udah benar timbulan sampah tahunan. Selanjutnya saya akan buat calculate field. Yang pertama add a field, lalu add
jadi rata-rata timbulan sampah tahunan. Nah, untuk formulanya timbulan sampah tahunan ton. Lalu klik save dan done. Nah, setelah itu di sini kita buat add a chart, terus buat table. Nah, untuk dimensionnya ini pilih kabupaten atau kota. Lalu untuk metrik di record count-nya rata-rata timbulan sampah tahunan. Rata-rata timbulan sampah tahunan. Nah, lalu pada metrik ini kan masih sum. Jadi ini pada aggregation-nya ini saya ubah menjadi average. Oke, ini udah tampil. Saya membuat calculated field untuk menampilkan rata-rata timbulan sampah tahunan per kabupaten kota. Jadi karena datasetnya itu hanya berisi satu data untuk setiap kabupaten atau kotanya pada tahun 2023 itu, maka nilai rata-ratanya sama dengan nilai timbulan sampah tahunan masing-masing kabupaten atau kotanya. Selanjutnya pada bagian analisis bar chart, di sini saya akan menganalisis data di bar chart. Grafik batang menunjukkan bahwa kota administrasi Jakarta Timur merupakan kabupaten atau kota dengan timbulan sampah harian terbesar. Terus diikuti oleh Kabupaten Bekasi dan beberapa wilayah lain di DKI Jakarta. Di sini ada Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Selain itu juga ada Kota Surabaya, Kota Medan, Kota Bekasi, dan Kota Bandung juga termasuk dalam 10 besar. Nah, pada kondisi ini menunjukkan bahwa daerah perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi dan aktivitas ekonomi yang padat menghasilkan volume sampah yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya. Selanjutnya pada pie chart. Untuk dashboard ini udah saya rapihin. Jadi biar lebih enak gitu dilihat. Nah, untuk pie chart ini memperlihatkan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki kontribusi terbesar terhadap total timbulan sampah. Nah, di sini sekitar 21,1%. Posisi berikutnya itu ditempati oleh Jawa Tengah. Di Jawa Tengah 19,3%, Jawa Barat ini 17,6% dan DKI Jakarta 13,5%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar timbulan sampah nasional terkonsentrasi di Pulau Jawa karena jumlah penduduk, urbanisasi, dan aktivitas ekonominya yang tinggi. Nah, selanjutnya untuk geomap. Geomap ini menunjukkan bahwa persebaran timbulan sampah di Indonesia tidak merata. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa memiliki tingkat timbulan sampah yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain, ditunjukkan oleh warna petanya yang lebih gelap. Nah, sementara itu sebagian besar provinsi di luar Pulau Jawa memiliki tingkat timbulan sampah yang lebih rendah. Nah, ini berpengaruh terhadap besarnya timbulan sampah di suatu wilayah. Nah, ini untuk tabelnya di provinsi, kabupaten, timbulan sampah harian, timbulan sampah tahunan gitu.
Nah, selanjutnya selanjutnya pada calculated value. Nah, berdasarkan hasil calculated value ini, Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki rata-rata timbulan sampah tahunan terbesar, sekitar 851.613,56 ton per tahunnya. Nah, posisi berikutnya ditempati oleh Kabupaten Bekasi dengan sekitar 809.935 ton per tahunnya. Kemudian ada Kota Administrasi Jakarta Barat dengan sekitar 748.135,30 ton per tahunnya. Nah, ini menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut merupakan penyumbang timbulan sampah tahunan terbesar, sehingga perlu menjadi prioritas dalam upaya pengelolaan dan pengurangan sampahnya. Karena datasetnya hanya memuat satu data untuk setiap kabupaten per kota pada tahun 2023. Jadi nilai rata-rata yang diperoleh sama dengan nilai timbulan sampah tahunan pada masing-masing daerah. Jadi pada kesimpulannya, total timbulan sampah harian ini mencapai sekitar 87.552 ton. Sementara itu total timbulan sampah tahunannya mencapai sekitar 31.956.591 ton. Nah, untuk datasetnya mencakup 35 provinsi dan 291 kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya pada bar chart, dengan timbulan sampah harian terbesar didominasi oleh kota-kota besar seperti Kota Administrasi Jakarta Timur, Kabupaten Bekasi, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Nah, terus berdasarkan pie chart-nya, Provinsi Jawa Timur memiliki kontribusi timbulan sampah terbesar, yaitu sekitar 21,1%, diikuti oleh Jawa Tengah 19,3%, Jawa Barat 17,6%, dan DKI Jakarta juga 13,5%. Nah, untuk rekomendasi yang bisa saya simpulkan, memprioritaskan pengelolaan sampah di provinsi dengan kontribusi terbesar, terutama Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Lalu meningkatkan kapasitas fasilitas pengelolaan sampah seperti TPS 3R, bank sampah, dan tempat pengolahan akhir di daerah yang memiliki timbulan sampah tinggi. Lalu mengoptimalkan program pemilahan sampah dari sumbernya melalui edukasi masyarakat dan penerapan sistem reduce, reuse, atau 3R itu. Nah, terus mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah plastik sekali pakai. Lalu melakukan pemantauan secara berkala menggunakan dashboard sehingga pemerintah dapat mengetahui perubahan timbulan sampah setiap daerah dan mengambil keputusan yang lebih cepat berdasarkan data. Baik, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.